Pemirsa dan menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Alma Rosana. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Jalan Haji Ung atau Pasar Jiung, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin malam ini. Puluhan unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk mencegah api meluas ke rumah-rumah warga lainnya. Visual yang Anda saksikan, pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk dan menimbulkan kepanikan di kalangan warga. Asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi dari lokasi kebakaran saat api melahap sejumlah bangunan rumah tinggal. Petugas pemadam kebakaran menerima laporan kejadian pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan personel ke lokasi. Proses pemadaman mulai dilakukan sekitar pukul 21.05 waktu Indonesia Barat untuk mengendalikan api. Sebanyak 26 unit mobil pemadam kebakaran dengan 87 personel diterjunkan ke lokasi. Langkah cepat dilakukan mengingat kondisi permukiman yang padat membuat resiko perambatan api ini sangat tinggi. Kebakaran di Kemayoran dekat Pasar Jiung nih, baru saja hari ini. Dan hingga kini pemirsa, informasi yang kami dapatkan, petugas masih melakukan pendataan dan juga penanganan di lapangan atau lokasi kejadian. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran, luas area terdampak serta data korban jiwa maupun luka-luka masih dalam proses penyelidikan dan juga pendataan oleh pihak berwenang. Tempatnya ini ada di Kemayoran, Jakarta Pusat, di Jakarta Kemayoran. Itu Benyamin Sueb yang banyak orang sini. Ini kebakaran di Jiung. Dan ya, ini 1 tahun pasti ada kebakaran 1 kali, nggak mungkin nggak. Ya, taruh asal aja. Pemirsa, hingga saat ini petugas masih berupaya untuk memadamkan api yang membakar sejumlah lapak di Pasar Jiung. Dan visual yang Anda saksikan, pemirsa, dari sejumlah
warga maupun pedagang setempat yang memang masih beraktivitas pada malam hari pada saat kejadian kebakaran pada malam hari ini tengah menyelamatkan barang-barang di lapak-lapak Pasar Jiung. Kebakaran ini pemirsa terjadi di kawasan permukiman yang padat penduduk sehingga dikhawatirkan dapat merembet ke sejumlah rumah serta kios di sekitar lokasi Pasar Jiung. Mengingat material bangunan yang mudah terbakar serta kondisi permukiman yang padat membuat api sulit dikendalikan, dan hingga saat ini dari visual yang Anda saksikan pemirsa, api masih membumbung tinggi dengan asap hitam tebal di sejumlah titik. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Enrich Samuel langsung dari lokasi kejadian. Selamat malam Samuel, ada update apa yang bisa disampaikan mengenai kebakaran yang terjadi pada malam hari ini? Ya baik, selamat malam Elma dan juga pemirsa Metro TV. Saat ini khususnya di daerah Kemayoran, Gempol, RT 2 RW 5, Kelurahan Kebun Kosong, sedang terjadi kebakaran. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, bagaimana saat ini di depan saya telah ada lebih dari 10 unit kendaraan mobil pemadam kebakaran yang juga dibantu oleh warga-warga untuk memadamkan area kebakaran. Dan sampai dengan saat ini saya dapat kabarkan bahwa kepulan asap ini masih sangat membumbung tinggi. Dan juga ini visual yang bisa Anda lihat terkait dengan bagaimana crowded atau bagaimana sampai dengan saat ini warga masih berkumpul terus-menerus. Tidak hanya membantu namun juga melihat proses evakuasi, sebab memang beberapa warga di sini tadi saya melihat mereka juga menyelamatkan harta benda yang ada di area terdampak kebakaran ini, Elma. Dan ini bagaimana belum terlalu lama, yakni pada pukul 20.55, dan kami mendapat laporan bahwa pemadam kebakaran sendiri telah tiba sejak pukul 9:05. Jadi hanya berjarak 10 menit untuk langsung memadamkan, melakukan proses pemadaman api yang masih menyala. Dan ini Elma dan juga pemirsa, bahwa sampai dengan saat ini juga masih dibatasi terkait dengan akses-akses beberapa jalan yang juga ditutup guna melakukan proses evakuasi dan pemadaman berjalan lancar tanpa terhambat oleh para warga. Dan ini adalah beberapa warga terdampak kebakaran dikarenakan akan menyelamatkan harta benda dan juga mencari keluarga. Namun memang sampai dengan saat ini kami masih terus mencari informasi, karena maksudnya mencari informasi terkait dengan apakah ada korban warga yang petugas, yakni di sini tadi saya melihat ada petugas kepolisian juga. Lalu selain petugas kepolisian tentunya damkar dan beberapa petugas-petugas terkait yang juga hadir di sini masih fokus untuk memadamkan api yang menyala sampai dengan saat ini sekitar hampir jam 11 malam. Dan memang juga untuk area ini, tempat saya berjalan saat ini merupakan area pasar yang tentunya juga ini tidak hanya menjadi salah satu daerah di mana padat dengan bangunan-bangunan. Dan memang seperti yang bisa Anda lihat di sini, bangunan-bangunan di sini merupakan bangunan-bangunan yang berdiri dengan beberapa bahan-bahan yang memang dapat mudah terbakar, seperti banyak dari bagian pasar-pasar yang juga warung-warungnya itu masih menggunakan bahan-bahan plastik yang sangat rentan sekali. Apabila terjadi kebakaran nantinya akan mudah tersulut. Namun di sini juga dari petugas pemadam sampai dengan saat ini telah mencoba untuk mengisolasi beberapa
area-area titik-titik yang nantinya berpotensi akan terjadi penyebaran. Dan ini adalah salah satu visual juga bagaimana untuk titik yang sedang Anda lihat saat ini lewat visual real time ini merupakan bangunan yang saat ini telah padam akibat api, maksudnya telah padam dari api. Dan saat ini sedang dilakukan proses lagi api-api yang akan menyala kembali. Karena di sini juga dapat saya kabarkan bahwa untuk terlihat bahwa terasa hangat juga, maksud saya terasa hangat akibat terasa hangat akibat karena beberapa titik di sini radius tadi dari jalan yang telah di-clear-kan oleh para petugas ini sekitar 100 sampai dengan 150 meter dari jalan utama. Dan ini tadi saya telah berjalan sekitar 200 meter dan sampai dengan saat ini oke, baik pemirsa, kita lihat ini bagaimana para warga di sini juga membantu untuk meluruskan kembali baik itu dari selang-selang yang memang digunakan pemadam kebakaran untuk menyalurkan air. Dan di sini juga kondisinya itu dekat dengan sungai sehingga memang tampaknya untuk persediaan air tidak menjadi masalah tersendiri bagi para pemadam. Namun akses yang lumayan kecil dan juga padat menyebabkan ada beberapa titik-titik penutupan jalan sehingga nantinya memang masih harus dilakukan beberapa rekayasa lalu lintas yang ada di area sekitar Kemayoran Gempol RT 2 RW 5 ini. Elma, kembali ke studio. Iya Samuel, dari pandangan mata Anda, seberapa luas area yang terdampak dan apakah api ini mulai merembet ke area permukiman, Samuel? Ya baik Elma, saat ini yang dapat saya kabarkan adalah titik saya berada saat ini merupakan area terluar dari pasar. Namun yang dapat saya beritahukan bahwa terlihat cahaya oranye merah menyala ini berada di tengah-tengah pasar yang nantinya kita akan coba untuk mengkonfirmasi kembali kepada petugas-petugas terkait karena sepertinya untuk api ini masih menyala di daerah tengah dari pasar. Dan ini sampai dengan saat ini juga banyak dari anak muda dan warga-warga yang mulai tidak hanya membantu proses pemadaman, namun juga telah telah mengambil beberapa barang-barang yang mudah terbakar untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman lagi. Dan untuk radiusnya ada sekitar 1 kilometer dari sepanjang jalan tadi yang memang terbakar. Dan tadi sampainya yang saya bilang tadi terkait dengan jarak 150 meter sampai dengan 200 meter dari jalan raya itu tadi juga banyak sekali bangunan-bangunan yang telah terbakar namun juga sudah padam, sehingga dapat saya kabarkan bahwa untuk area yang terbakar ini lumayan luas dan bisa mencakup satu pasar di Kelurahan Kemayoran ini, Elma. Iya Samuel, di visual yang kami saksikan banyak warga yang masih berjibaku begitu ya untuk menyelamatkan harta berharga maupun juga membantu dari petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Nah, kalau dari pandangan mata Anda Samuel, apakah ada kendala yang dialami oleh petugas dari banyaknya warga yang ada di lokasi kejadian? Ya baik Elma, sampai dengan saat ini kami melihat bahwa untuk bagaimana kerjasama antara petugas dan juga warga sekitar, khususnya warga daerah Kelurahan Kemayoran Gempol ini memang cukup kompak, di mana sampai dengan saat ini
seperti yang bisa Anda dengar mungkin apabila suaranya masuk di sini ada banyak instruksi yang dari petugas, lalu juga di mana warga langsung mengikuti terkait apabila mau dikeluarkan ya beberapa barang-barang seperti kayu-kayu yang sempat terbakar namun sudah padam dan dan ini adalah salah satu proses di mana seperti bisa Anda lihat warga-warga membantu untuk mendistribusikan atau memindahkan terkait dengan selang-selang pemadam kebakaran agar nantinya bisa dipergunakan oleh petugas yang memadamkan secara langsung tidak kerepotan begitu Elma. Dan ini adalah salah satu proses pembersihan juga yang bisa Anda lihat di mana pihak kepolisian dan juga warga itu adalah salah satu bangunan dari pasar, dari warung-warung di sekitar pasar yang memang rentan di mana ada plastik, lalu juga ada bahan kayu seperti triplek yang mudah terbakar yang saat ini sedang dikumpulkan. Dan yang bisa Anda lihat bahwa karena memang proses pemadaman ini memerlukan banyak air, daerah jalan tempat pinggiran dari pasar ini pun memang sudah digenangi oleh air sehingga menjadi salah satu cara yang maksud saya ini adalah salah satu cara yang pas karena untuk bahan-bahan yang telah terbakar ini selanjutnya direndam sehingga suhunya pun dingin dan juga menjadi tidak rentan terbakar, Elma. Iya, Samuel, apakah Anda juga memantau di titik Anda melaporkan adanya korban yang mungkin harus dibantu untuk dievakuasi karena mungkin mengalami sesak napas akibat kepulan asap, Samuel? Ya baik Elma, karena memang terkait dengan bagaimana apakah ada warga yang dievakuasi sampai dengan saat ini kurang lebihnya sudah hampir 2 jam pasca kebakaran terjadi memang saya tidak melihat adanya warga-warga yang dievakuasikan. Namun sesampainya saya tiba di daerah ini terlihat juga banyak sekali unit ambulan yang sudah siap sedia tentunya nanti mengevakuasi para korban yang terdampak secara langsung apabila ada. Namun sampai dengan saat ini di titik yang bisa Anda lihat ini adalah salah satu titik utama terkait dengan proses pemadaman yang terjadi. Tidak terlihat, yang dapat saya kabarkan tidak terlihat adanya korban baik itu dari petugas ataupun warga-warga yang berada di area ini. Di sini semuanya sama-sama bekerja sama melakukan proses pemadaman baik dari warga maupun petugas. Dan memang yang agak rentannya di sini adalah bagaimana anak-anak juga masuk ke dalam area ini yang memang harus memerlukan perhatian khusus dari para warga, orang dewasa dan orang tua dan juga petugas agar anak-anak ini tidak masuk ke area yang lebih berbahaya lagi, Elma. Ya Samuel, mengingat kebakaran ini kan terjadi di area Pasar Jiung yang cukup padat oleh penduduk begitu. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana Samuel, terkhususnya untuk yang menuju ke jalan Pasar Jiung saat ini? Ya Elma, untuk beberapa titik yang memang juga melalui area ini sampai dengan tadi saya tiba sudah dilakukan penutupan akses khususnya yang menuju ke arah pasar. Tadi juga telah dijaga oleh kepolisian dan oleh beberapa warga yang langsung mengarahkan langsung dan memberitahukan kepada para pengguna jalan, pengendara untuk tidak melewati areanya karena sedang dilakukan proses pemadaman api, Elma. Dan sepanjang jalan saya ke daerah ini untuk arus lalu lintas juga dikarenakan ini merupakan hari libur juga tidak terlalu ramai, namun memang di area ini khususnya di area sekitar kebakaran tadi terkait dengan penutupan akses itu lumayan banyak titiknya yang ditutup jalannya, Elma. Apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi mengenai dugaan sementara penyebab kebakaran yang terjadi di Pasar Jiung pada malam hari ini, Samuel?
Ya baik Elma, sampai dengan saat ini saya belum mendapatkan secara pasti bahkan terkait dengan dugaan adanya kebakaran. Namun memang area ini diketahui beberapa kali sempat terjadi kebakaran, baik yang saat ini terjadi maupun di tahun-tahun sebelumnya. Dan dikarenakan juga bangunan posisinya ini adalah mereka saling berhimpitan ya Elma ya. Memang sangat rentan atau sangat berpotensi terjadinya kebakaran di daerah ini, Elma. Namun untuk dugaan yang nanti terkait penyebabnya, kami akan mencari tahu informasinya lewat petugas-petugas terkait yang memang saat ini semuanya sedang fokus melakukan proses pemadaman agar api tidak menjalar ke area-area yang lain, Elma. Iya, Samuel, tadi Anda juga menjelaskan bahwa Pasar Jiung ini kondisi jalannya cukup sempit ya. Kalau dari pandangan mata Anda, apakah hal ini juga menjadi kendala khususnya untuk petugas pemadam kebakaran dalam berusaha untuk memadamkan api? Ya, baik Elma. Kalau untuk situasi kondisi jalan di sekitar pasar ini memang terhitung lumayan sempit. Dapat saya beritahukan bahwa mungkin lebar dari jalan ini berada di lebar sekitar 4 sampai dengan 5 meter yang sudah dimakan juga oleh lapak-lapak dari para pedagang. Namun terkait dengan bagaimana proses pemadaman yang berlangsung sampai dengan saat ini, saya tidak melihat adanya hambatan-hambatan tersendiri khususnya dari para petugas yang melakukan pemadaman, karena sampai dengan saat ini juga posisi-posisi dari petugas ini terbilang sudah berada di posisi yang tepat, dikarenakan saat ini berada di pinggiran dari pasar yang juga langsung menyemprotkan air dan mengarahkan api untuk pergi, maksudnya untuk padam nantinya di area tengah, Elma. Dan sampai dengan saat ini juga terkait dengan unit pemadaman di sini, di tempat saya berdiri ini saat ini kurang lebih ada 4 mobil pemadam yang berjarak sekitar 6 sampai dengan 5 meter antar mobil pemadamnya. Sehingga juga untuk sistem pemadaman yang saat ini sedang berlangsung, di mana aliran air ini saling terdistribusi antar unit mobil yang satu dengan yang lainnya, sehingga memang untuk posisi dari pemadaman ini saya kira sudah lumayan tepat. Dan sampai dengan saat ini juga proses pemadaman terbilang lumayan lancar, di mana saya tidak melihat adanya kepanikan tersendiri dari para warga maupun para petugas, sebab mereka dapat bekerja sama dengan baik melakukan proses pemadaman sampai dengan malam hari ini, Elma. Samuel, dari pantauan Anda, selain ada ambulans yang bersiaga, apakah juga ada posko mungkin yang sudah didirikan oleh para petugas untuk nantinya menjadi tempat bagi korban mungkin untuk bisa beristirahat? Ya baik Elma, untuk posko sepanjang jalan tadi saya menuju ke TKP tempat pemadaman yang saat ini sedang berlangsung, memang belum terlihat adanya posko. Namun juga dari beberapa warga tadi yang berada di area yang aman dari titik terjadinya kebakaran ini berkumpul dan juga terlihat saling membantu satu sama lain. Tadi saya juga melihat terkait dengan adanya beberapa titik di mana para warga ini mengumpulkan harta benda, menyelamatkan harta benda, dan itu ada di beberapa titik di sekitar area. Yang dapat saya beritahukan bahwa memang untuk poskonya belum ada, tapi dari warga ini melakukan inisiatif tentunya untuk saling bergotong royong membantu terkait mereka yang terdampak dari kebakaran yang terjadi di pasar ini, ya. Pasar dan pemukiman yang maksudnya. Ya, terima kasih Endrit Samuel atas laporan Anda. Kita akan update lagi nanti terkait dengan proses pemadaman di Pasar Jiung. Pemirsa,
Demikian breaking news, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Di breaking news Metro TV. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Jalan Haji Ung atau Pasar Ciung, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada malam ini. Petugas pemadam kebakaran melalui informasi dari Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengatakan bahwa kebakaran atau informasi kebakaran tersebut baru diterima pada pukul 20:55. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan pemirsa, untuk proses pemadaman api, petugas mengerahkan 33 unit mobil pemadam kebakaran dengan 100 personel yang telah dikerahkan untuk memadamkan api. Dan hingga malam hari ini, petugas masih berupaya untuk melokalisasi api agar kebakaran tidak semakin meluas atau merembet ke permukiman. Dan hingga saat ini terkait dengan sumber api dan juga korban jiwa masih belum ada informasi resmi dari pihak terkait. Dan untuk mengetahui update terbaru mengenai proses pemadaman api di Pasar Ciung, Kemayoran, Jakarta Pusat, kita sudah terhubung kembali dengan jurnalis Metro TV Andrich Samuel. Samuel, selamat malam. Apakah dari pantauan Anda sudah ada tambahan mobil pemadam kebakaran? Ya baik, selamat malam Elma. Terkait dengan bagaimana proses yang pemadaman yang sedang berlangsung sampai dengan saat ini, dari unit tambahan kami masih belum melihat adanya unit mobil pemadam yang tiba. Tempatnya di daerah saya saat ini, yaitu di depan dari Pasar Ciung Kemayoran. Dan memang seperti yang bisa Anda lihat pemirsa, bahwa sampai dengan saat ini untuk api masih terus berkobar dan masih terus dilakukan proses pemadaman. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana dampak dari dari kebakaran ini. Tentunya memang langsung dirasakan oleh para pedagang-pedagang di area pasar. Ini adalah salah satu tempat pengevakuasian barang-barang dari para pedagang pasar, di mana tempatnya ini berseberangan langsung dengan titik terjadinya kebakaran yang berjarak hanya sekitar 3 sampai dengan 4 meter. Di mana di sini adalah salah satunya merupakan tempat penjualan baju-baju, bahan-bahan, dan ini adalah para warga yang sampai dengan saat ini masih melihat secara langsung juga terkait dengan proses pemadaman yang sedang dilakukan dari petugas-petugas terkait. Dan juga Elma, di sini tidak hanya dipenuhi oleh warga yang berasal dari daerah pemukiman dekat sini dan juga daerah pasar. Mereka juga tadi saya sempat menanyakan kepada beberapa warga yang berada di sini, mereka berasal dari tempat yang lumayan jauh, seperti maksud saya yang lumayan jauh dari pasar ini, yakni di daerah Pasar Senen juga tadi datang untuk melihat bagaimana kebakaran terjadi dan seperti apa dampaknya, seluas apa kebakarannya memakan khususnya bangunan-bangunan dari warga dan juga para pedagang yang berada di pasar. Dan ini adalah visual juga bagaimana memang seperti yang bisa Anda lihat, ramai sekali para warga. Saya tidak bisa membedakan tentunya yang mana yang merupakan pedagang pasar dan mana yang merupakan para warga. Namun di sini sampai dengan saat ini masih dilakukan beberapa penyelamatan barang-barang yang berasal dari daerah dalam pasar. Tentunya oleh beberapa warga, tadi ada warga orang-orang dewasa yang juga masuk dan terlihat juga kemudian kembali keluar ke area yang aman ini membawa beberapa barang. Elma.
Namun terkait dengan tadi kembali lagi terkait pertanyaan Anda mengenai unit apakah ada tambahan ya, di tempat saya berdiri sampai dengan saat ini masih belum ada tambahan terkait dari unit mobil pemadam, karena memang ada sekitar 4 mobil pemadam yang berada di area saya ini, semuanya masih aktif untuk memadamkan api yang saat ini memang sudah terlihat tidak ada kobaran secara dekat. Yang saya perkirakan saat ini api menyala di daerah tengah dari Pasar Jiung Kemayoran, Elma. Ya Samuel, apakah juga hingga saat ini para pedagang maupun warga ini masih tetap berusaha untuk menyelamatkan harta benda mereka? Ya baik Elma, terkait dengan para pedagang dan juga para warga, tentunya sampai dengan saat ini saya masih melihat mereka masih mencoba menyelamatkan harta benda yang masih dapat diambil dari daerah di dalam pasar. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lanjut kita akan coba ajak berbincang para warga yang berada di sini terkait dengan terjadinya peristiwa kebakaran ini. Ibu, selamat malam Ibu. Ya, boleh tahu apakah Ibu tahu terkait dengan kronologis terjadinya Saya nggak kebakaran? tahu, Ini kah? saya lagi di luar Mas, saya ditelepon sama suami saya. Termasuk pedagang ya? Habis, rumah adik saya, rumah orang tua saya habis semua. Jadi yang terdampak ini merupakan rumah tempat tinggal. Iya, rumah tempat tinggal. Mbak, kalau boleh tahu di sini itu awal sempat terjadi peristiwa. Yang saya dengar itu tadi dari tetangga saya ada percikan api dari rumah, langsung besar. Jadi langsung merembet karena rumah itu masih seng-seng gitu, jadi dia cepat. Yang saya dengar baru itu, selebihnya saya belum dengar lagi. Lalu selanjutnya untuk tadi kan dari Mbak juga menceritakan bahwa rumahnya saat ini kondisinya telah habis terbakar. Apakah sebelumnya ada sempat menyelamatkan beberapa harta benda? Kalau saya pribadi, saya hanya menyelamatkan surat-surat penting aja, sama barang dagangan bapak saya. Selebihnya baju-baju nggak terselamatkan, itu aja. Saat ini apakah Mbak tahu terkait dengan bangunan secara fisik masih dalam kondisi terbakar atau sudah padam, Mbak? Kalau untuk rumah saya sih udah padam apinya. Udah padam. Kayak dia langsung ke sana. Kalau di belakang masih ada katanya. Kalau di depan sini alhamdulillah udah padam. Oh, baik Mbak, semoga nantinya setelah proses pemadaman selesai dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan juga terkait dengan rumah tempat tinggalnya nantinya dapat bantuan terkait dari petugas. Terima kasih banyak Mbak. Ya demikian pemirsa tadi salah satu warga yang juga pedagang di daerah Pasar Jiung Kemayoran yang terdampak, dan tadi juga diceritakan bahwa memang rumah tempat tinggal dan juga toko dari orang tuanya yang berada di daerah ini telah habis terbakar, namun sampai dengan saat ini kondisinya sudah padam dari proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, sehingga sampai dengan saat ini memang berada di sini untuk melihat langsung proses pemadaman sampai dengan akhir, sehingga nantinya bisa menyelamatkan atau nantinya bisa melihat kembali terkait dengan bangunan yang terbakar. Elma. Ya Samuel, berarti bisa dikonfirmasi beberapa titik kobaran api ini sudah mulai padam ya? Ya baik Elma, terkait dengan beberapa titik yang sudah mulai padam, memang sampai dengan saat ini lewat pantauan seperti yang bisa Anda lihat juga bahwa di area luar pasar memang sudah padam, sehingga tadi yang telah saya beritahukan juga bahwa sampai dengan saat ini untuk kobaran api yang menyala tadi sampainya saya tiba masih ada, namun saat ini sudah tidak ada dan terlihat cahaya api ini memang semakin menjauh. Yang saya belum bisa pastikan, namun saya perkirakan memang saat ini api telah berada di area tengah pasar, sehingga
untuk api di area terluar pasar memang kurang lebih sudah berhasil dipadamkan. Elma. Iya Samuel, kembali lagi tadi terkait dengan penyelamatan harta benda begitu. Apakah kemudian juga tumpukan barang tadi terlihat di visual ini terlihat menutupi ya sebagian jalanan, dan apakah ini juga menutup akses bagi petugas kebakaran, Samuel? Iya, baik Elma. Terkait dengan proses pemadaman yang dilakukan oleh para petugas, yang memang di sini dapat dilihat bahwa situasinya memang untuk akses jalan ini lumayan sempit. Namun karena saya juga belum melihat adanya beberapa petugas tambahan yang berada di daerah ini yang berasal dari area tadi jalan saya masuk, sampai dengan sejauh ini prosesnya masih berlangsung secara aman. Saya juga tidak melihat adanya kepanikan dari para warga dan juga petugas, karena memang sebenarnya ketika situasi seperti ini sudah mengalami kondisi yang lumayan kacau dan tidak terkontrol, itu biasanya kita melihat banyak kepanikan. Namun di sini kurang lebih semuanya tenang dan tetap fokus melakukan proses pemadaman. Dan untuk unit-unit pemadam kebakaran ini, mobil-mobil yang berada di sini, mereka tidak bergerak secara mobile, sehingga memang untuk akses jalan sampai dengan saat ini itu tidak menjadi area yang dilewati atau lalu lalang mobil-mobil unit kendaraan dari pemadam kebakaran. Dan karena proses yang berlangsung sampai dengan saat ini adalah bagaimana pemadaman dari alat penyiraman air dari para petugas, lalu juga ada beberapa warga yang menggunakan ember, yang bisa Anda lihat ada anak-anak yang membawa ember dan juga membawa air, menyiram juga ke area-area sekitar pasar sini. Jadi untuk hambatan sejauh ini memang saya lihat situasinya berjalan cukup lancar, sehingga terkait dengan hambatan memang belum ditemukan ya Elma ya. Iya Samuel, jika Anda melihat begitu dari titik-titik yang sudah dipadamkan, seberapa parah untuk kerusakan fisik bangunan lapak-lapak di Pasar Jiung maupun yang ada di permukiman, Samuel? Ya baik Elma, tempat saya berada saat ini adalah di depan pasar, dan dapat saya kabarkan bahwa untuk kondisi dari bangunan-bangunan yang saat ini sudah padam mengalami kerusakan yang mungkin dalam persentase ini mencapai 80%, di mana kerusakan ini tidak hanya terkait dengan kebakaran yang terjadi, namun proses evakuasi harta benda yang dilakukan oleh para warga ini seperti menjebol tembok yang memang berbahan dasar dari triple kayu, itu dilakukan oleh para pedagang-pedagang untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Sehingga untuk kerusakan secara fisik memang ini lebih dari 70%, dan tadi saya perkirakan ini ada di 80%, Elma. Dan di sisi sebelah kanan ini dapat saya beritahukan bahwa untuk daerah sini ini adalah bangunan 2 lantai, Elma. Dan di sisi atasnya masih ada api yang menyala sedikit. Saya bisa melihat di sisi ujung dari bangunan ini masih ada api-api yang menyala, dan di bawahnya para warga mencoba untuk mengeluarkan barang-barang yang bisa menghambat bagaimana pemadam melakukan proses pemadaman api, khususnya di bangunan sisi sini. Dan tadi yang juga saya jelaskan bahwa proses pemadaman api ini juga mau tidak mau harus menghancurkan beberapa bagian dari bangunan-bangunan pasar ini, Elma. Iya Samuel, di area ataupun lapak-lapak yang tadi sudah padam apinya, apakah petugas pemadam kebakaran ini juga sudah melakukan penyisiran begitu, mengingat juga belum ada informasi mengenai korban jiwa, Samuel? Pemadam yang tengah, Kapolres ini, Pak. Iya, Elma.
terkait dengan petugas yang melakukan penyisiran sampai dengan saat ini ada beberapa petugas, namun tidak diutamakan, diprioritaskan, melainkan memang diprioritaskan untuk melakukan pemadaman. Namun seperti yang saya lihat di sini, dapat saya kabarkan bahwa saya melihat ada beberapa petugas pemadam yang menggunakan atribut lengkap, APD itu masuk lebih dalam lagi ke lorong-lorong bangunan sekitar pasar ini, dan dia bolak-balik Elma, jadi lalu lalang dan sepertinya melakukan penyisiran terkait dengan sampai di area mana mungkin kobaran masih menyala ataupun masih ada sisa-sisa dari api di bangunan-bangunan yang sudah padam Elma. Ini apartemen ya? Ini apartemen. Iya Samuel, dengan beberapa titik ataupun lapak yang sudah mulai padam, apakah untuk proses pendinginan sudah mulai dilakukan oleh petugas? Ya baik Elma, untuk proses pendinginan di sisi terluar pasar memang telah diberlakukan, seperti mobil pemadam kebakaran yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda ini. Sampai dengan saat ini saya kabarkan bahwa melakukan pendinginan ke beberapa bagian dari toko-toko di sekitar Pasar Jiung ini yang memang terdampak, sehingga ini dapat saya beritahukan bahwa sedang melakukan proses pendinginan. Namun karena memang situasinya dinamis, terkadang proses pendinginan langsung juga dialihkan lagi ke proses pemadaman, di mana menyiramkan air lebih jauh lagi ke titik-titik yang dapat saya lihat sampai dengan saat ini masih ada cahaya api yang menyala, yang sampai dengan sekarang apinya terlihat semakin cahaya apinya terlihat semakin menjauh Elma, dan sepertinya proses pemadaman ini sudah semakin luas lagi cakupannya Elma, tapi saya masih belum bisa memastikan secara langsung sebab kami tidak bisa masuk karena memang untuk masuk ke bagian dalam ini memerlukan bantuan juga dari para petugas Elma. Iya Samuel, dari pantauan Anda ini apakah yang terdampak dari kebakaran ini hanya dari Pasar Jiung dan juga permukiman, atau ada fasilitas publik juga, mengingat Pasar Jiung ini kan menjadi tempat yang strategis, Samuel? Iya Elma, sejauh ini yang saya lihat adalah yang terdampak ini merupakan area pemukiman dan tentunya pasar di tempat saya berdiri saat ini. Terkait dengan fasilitas-fasilitas umum yang berada di area ini, saya nantinya akan mengupdate lebih lanjut dan mengabarkan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah nanti apabila proses pemadaman dan juga pendinginan telah selesai. Dan terkait dengan sampai dengan saat ini, seperti nantinya proses pendinginan akan sampai waktu mungkin dini hari ataupun subuh sekitar jam 3, jam 2 Elma, sebab sampai dengan saat ini untuk unit pemadam kebakaran yang berada di sekitar saya ini ada 4 mobil ini masih terus melakukan proses pemadaman Elma, sehingga memang pemadaman ini adalah untuk mematikan api yang masih menyala yang juga berada di daerah Pasar Jiung Kemayoran ini, Elma. Ya, Samuel, apakah sudah ada update terkini mengenai dengan apakah ada korban jiwa maupun korban luka-luka akibat kebakaran ini? Ya baik Elma, terkait dengan korban kami masih terus mencoba mencari tahu. Namun sampai dengan saat ini kami melihat para petugas masih terus memprioritaskan, mengutamakan bagaimana proses pemadaman yang berlangsung. Sehingga nantinya apabila kami sudah mendapatkan informasi, mungkin lewat konferensi pers ataupun dari petugas, kepala petugas yang berada di area tempat saya berdiri ini, nanti akan saya kabarkan langsung Elma. Ya Samuel, kami menunggu update terbaru dari Anda di lokasi kejadian, dan pemirsa jangan kemana-mana, breaking news Metro TV akan kembali usai jeda berikut ini.
Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Jalan Haji Ung atau Pasar Ciung, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin malam. Informasi terakhir ada 33 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan dengan 100 personel yang terus berjibaku dengan masyarakat untuk memadamkan api di titik kejadian. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan dari jurnalis Metro TV yang berada di lokasi, ada beberapa titik yang sudah mulai padam dan saat ini petugas kebakaran berfokus untuk melakukan pemadaman di bagian tengah dari Pasar Ciung. Terkait dengan informasi kronologi maupun rumah yang terdampak maupun korban jiwa ini belum dapat dipastikan dari kebakaran yang melanda pada pukul 20:55 waktu Indonesia Barat. Pada saat kejadian, pemirsa, asap hitam pekat ini tampak membumbung tinggi ke udara dan warga sekitar baik dari pedagang maupun masyarakat berusaha untuk menyelamatkan harta benda yang terjebak di lapak-lapak maupun di permukiman. Dan hingga saat ini, tim pemadam kebakaran ini masih berupaya untuk memadamkan api agar api tidak meluas ataupun merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi. Informasi kebakaran pemirsa diterima pada pukul 20:55 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 21:05 waktu Indonesia Barat petugas damkar ini mulai memadamkan api. Informasi terakhir 33 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dengan 100 personel yang hingga malam ini masih terus berjibaku dengan masyarakat untuk memadamkan api agar tidak merambat ke pemukiman padat penduduk. Dari informasi jurnalis Metro TV yang ada di lapangan, tidak ada kendala khusus yang dialami oleh petugas kebakaran. Meski begitu, adanya lorong-lorong yang sempit di dalam Pasar Ciung tetap bisa diatasi oleh petugas kebakaran dengan menjebol sebagian ruko ataupun lapak di Pasar Ciung untuk bisa mencapai titik tengah dan memadamkan api. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Wali Kota Jakarta Pusat, dengan Bapak Arifin. Selamat malam, Bapak Arifin. Halo, selamat malam. Ya, Pak Arifin, bisa dijelaskan untuk saat ini bagaimana petugas pemadam kebakaran ini yang tetap berusaha untuk memadamkan api. Bagaimana situasi terkini, Pak, di sana? Ya, sementara kami masih bersama dengan seluruh warga dengan jumlah petugas pemadam kebakaran yang sampai saat ini juga sedang berupaya memadamkan api. Belum seluruhnya bisa dipadamkan, tetapi sesungguhnya masih bisa sudah mulai dikendalikan karena cukup banyak unit pemadam kebakaran yang sudah dikerahkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran DKI. Ada 35 unit ya disampaikan di lokasi untuk pemadaman di RW 04 Kelurahan Kebon Kosong, di mana memang lokasi ini cukup padat penduduknya
di sekitar 5 RT, yaitu di RT 12, 13, 14, 15, dan 16. Ya, demikian. Ya Pak Arifin, kami konfirmasi ada 35 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan dan titik kejadian ini ada di RW 4 dan ada 5 RT yang terdampak ya Pak? Ya, sementara ini sedang diidentifikasi dulu beberapa rumah yang terdampak dan kami di sini juga bersama dengan jajaran terkait dinas sosial untuk mempersiapkan untuk lokasi pengungsian mereka yang terdampak bersama juga ketua RW dan juga seluruh warga masyarakat yang ikut membantu pemadaman lokasi di kejadian. Ya Pak Arifin, apakah juga sudah ada informasi terkait dengan korban jiwa maupun korban luka-luka akibat kebakaran ini Pak? Ini sementara sedang dilakukan identifikasi. Untuk sementara dilaporkan belum ada. Mudah-mudahan tidak ada korban. Ya, sementara demikian dulu karena memang masih ada kesibukan di lokasi. Ya Pak Arifin, sebentar Pak Arifin. Pak, satu lagi, apakah untuk pengungsi ataupun korban dari yang terdampak pada kebakaran ini nanti akan diungsikan di mana Pak? Ya, kami sedang menyiapkan tenda, ya tenda posko pengungsian yang berada di belakang apartemen Palazzo. Ya, apartemen Palazzo dikenal dengan lapangan Yusuf Hamka, sedang disiapkan oleh jajaran dari dinas sosial, kemudian juga dari BPBD, kemudian juga dari PMI, sudah mulai di lokasi untuk menyiapkan lokasi pengungsian. Ya, baik. Terima kasih Pak Arifin. Kami menunggu update selanjutnya Pak terkait dengan proses pemadaman api di Pasar Jiung. Ya, baik. Terima kasih. Ya, pemirsa, berdasarkan informasi yang tadi disampaikan oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, saat ini proses pemadaman api di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat masih terus berlangsung. Informasinya ada 35 unit mobil kebakaran yang telah dikerahkan. Dan ada satu RW yang terdampak, ini adalah RW 4 dan di dalam RW tersebut ada 5 RT, yakni RT 12, 13, 14, 15, dan juga 16. Terkait dengan informasi korban jiwa ataupun korban luka-luka dari kebakaran ini, Wali Kota Jakarta Pusat masih belum dapat mengonfirmasi karena saat ini proses pemadaman api maupun proses penyisiran di lokasi kejadian masih terus diupayakan oleh petugas gabungan. Selain itu, akibat dari kebakaran yang terjadi pada malam ini, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan bahwa sudah ada posko yang disiapkan untuk korban yang terdampak lapaknya maupun rumahnya yang telah disiapkan oleh BPBD dan juga Dinas Sosial. Sementara itu pemirsa, terkait dengan penyebab kebakaran, luas area terdampak serta data korban jiwa maupun yang luka-luka saat ini masih dalam proses penyelidikan ataupun pendataan oleh pihak berwenang. Dan informasi yang tadi terakhir disampaikan oleh jurnalis Metro TV yang ada di lapangan bahwa sudah ada beberapa titik, ini tepatnya di luar Pasar Jiung yang sudah padam sehingga petugas kebakaran saat ini tengah berfokus untuk memadamkan api di titik tengah agar tidak merambat ke permukiman yang padat penduduk ataupun kebakaran ini agar tidak meluas. Sudah ada beberapa unit ambulans yang disiapkan di lokasi kejadian, meski begitu masih belum ada informasi resmi mengenai data apakah ada korban jiwa maupun korban luka-luka akibat kebakaran yang terjadi pada pukul 20.55 di Pasar Jiung, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Pada saat kejadian, pemirsa, asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi dari lokasi kebakaran yang melahap sejumlah bangunan rumah tinggal maupun lapak-lapak di Pasar Jiung, sehingga menimbulkan kepanikan dari warga yang berusaha untuk menyelamatkan harta benda yang masih bisa diselamatkan, tadi seperti ada dokumen-dokumen penting maupun barang dagangan pada ruko-ruko ataupun lapak yang ada di luar Pasar Jiung. Meski begitu, luas area yang terdampak ini masih belum dapat dipastikan, namun ada satu RW yang terdampak, ini adalah RW 4. Di dalamnya ada 5 RT yang terdampak, yakni RT 12, 13, 14, 15, dan juga 16. Ada 35 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan hingga malam ini. Proses pemadaman api masih terus diupayakan oleh petugas pemadam kebakaran yang dibantu ataupun berjibaku dengan masyarakat sekitar untuk memadamkan api. Terkait dengan korban dari kebakaran ini, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menyampaikan akan ada posko yang disiapkan di lapangan. Dan tentu nanti akan ada tenda-tenda dari BPBD maupun Dinas Sosial. Pemirsa, kami akan menyampaikan kembali informasi yang kami dapatkan mengenai kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk yang ada di kawasan Jalan Haji Ung atau Pasar Jiung, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin malam. Informasi terakhir, ada 35 unit pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk memadamkan api dan juga mencegah api meluas ke rumah warga lainnya. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini Breaking News Metro TV akan kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV dan untuk mengetahui update terkini dari kebakaran yang terjadi di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Enrich Samuel langsung dari lokasi. Selamat malam Samuel, bagaimana situasi terkini di sana? Ya baik, selamat malam Elma dan juga pemirsa Metro TV. Situasi sampai dengan saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung dan lewat info yang kami himpun diketahui bahwa telah lebih dari 200 personil yang turun sampai dengan saat ini melakukan proses pemadaman yang terdiri dari Gulkarmat, TNI, Polri, dan juga petugas pemadam kebakaran. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana terkait dengan penanganan yang tengah berlangsung, saat ini saya telah bersama dengan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Renot Hutagalung. Bapak, selamat malam Bapak. Malam. Bapak, boleh diberitahukan Bapak sampai dengan saat ini bagaimana update terkait penanganan pemadaman yang sedang dilakukan Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Polres Jakarta Pusat dan Kodim 0501 Jakarta Pusat beserta stakeholder terkait, dalam hal ini Pemda Kota Madia Jakarta Pusat, bersama-sama berada di wilayah Kemayoran, tepatnya Pasar Jiung, yaitu di RW 04 Gang Masjid Al-Iksan, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, yang pada pukul 20.50 adanya kebakaran di dalam areal pasar yang belakangnya itu ada pemukiman. Kurang lebih di RW 04 ini
berjumlah 400 sampai dengan 500 kakak. Dan untuk damkar, petugas di sini telah turun 35 kendaraan yang sudah berupaya memadamkan api. Dan kami dari kepolisian maupun dari jajaran Kodim berjumlah kurang lebih 200 personil turut serta di sini membantu untuk memperlancar arus. Dalam hal ini baik kendaraan damkar maupun ambulan dan stakeholder terkait yang turut serta untuk membantu mempercepat kelancaran di dalam pelaksanaan untuk memadamkan api. Dan saat ini api sudah mulai mengecil dan saat ini juga sedang pendinginan di beberapa lokasi yang sudah padam. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya ada 9 masyarakat dalam hal ini korban yang diduga sesak napas saat ini sudah dibawa di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Ada 6 perempuan dan 3 laki-laki. Namun kami mendapat tambahan terbaru ada 1 lagi laki-laki yang lemas karena sesak napas. Dan berjumlah total ada 10 orang yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Baik Bapak, selanjutnya terkait dengan posko-posko, apakah disediakan Bapak terkait dengan posko-posko pengungsian dari khususnya para warga yang terdampak akibat rumahnya telah hangus terbakar api, Bapak? Kami telah berkoordinasi juga saat ini baik dari jajaran Polsek Kemayoran maupun pihak camat dan Daramil akan mendirikan posko di kebun kosong ini. Ketepatan ada areal kosong, namun tidak menutup kemungkinan kami juga menyampaikan tadi langsung kepada Ketua RW agar masyarakat memindahkan barang-barangnya malam ini ke kantor-kantor kepolisian maupun Kodim. Kami siap menyediakan tempat yaitu Polres Jakarta Pusat, Polsek Kemayoran untuk dapat menjadi tempat pengungsian sementara dan bersamaan itu untuk menunggu pemasangan tenda di lokasi yaitu areal kebun kosong ini. Demikian. Bapak, terakhir Bapak, apakah sudah ada terkait dengan dugaan penyebab terjadinya kebakarannya Bapak? Tentu dari sumber api yang ada kami masih melakukan proses penyelidikan. Kami bekerja sama dengan damkar, titiknya di mana tadi. Namun karena petugas lebih fokus dan konsentrasi tentunya untuk pemadaman, kami juga akan melakukan penyelidikan dari beberapa saksi di RW 4, termasuk kami akan memohon dan meminta untuk puslapor hadir untuk menentukan asal muasal penyebab terjadinya kebakaran. Ya, Bapak, selanjutnya kebakaran yang terjadi ini telah berhasil dipadamkan berapa persen Bapak dari area yang telah terbakar Bapak? Ya, kurang lebih di RW 04 ini ada sekitar 400 sampai 500 kakak dan ini memang padat penduduk dan terdiri dari atas bawah yang memang juga lantai bawah dengan lantai atasnya itu berbeda kakaknya. Tadi penyampaian dari pihak Ketua RW. Namun kami di sini melihat sebagaimana secara pertolongan kemanusiaan sama-sama bertugas dari jajaran TNI maupun Pemda bagaimana untuk berupaya untuk melakukan pertolongan evakuasi kepada masyarakat. Itu yang paling utama kami lakukan malam ini, bahkan untuk menyediakan tempat pengungsian kepada masyarakat, khususnya warga yang memang mengalami saat ini dampak kebakaran tersebut. Baik Bapak Renold, terima kasih dan selamat kembali bertugas. Baik, Bapak. Terima kasih, selamat malam. Demikian pemirsa, tadi informasi yang telah diberikan lumayan jelas oleh Kapolres dari Jakarta Pusat, dari daerah Jakarta Pusat, Bapak Kombes Pol Reinhard Huta Galung. Dan memang tadi juga diinfokan terkait dengan proses yang saat ini dilakukan telah beberapa pendinginan di sejumlah titik dari area kebakaran. Dan juga informasi untuk para masyarakat juga bahwa nantinya memang akan disediakan posko-posko terkait pengungsi untuk para warga yang terdampak khususnya di area pemukiman dan juga pertokoan di sekitar pasar ini.
Dan memang juga sampai dengan saat ini saya berdiri di salah satu jalan utama yang berada di area Kemayoran ini, dan memang di area sini juga saya dapat beritahukan bahwa untuk sejumlah unit-unit kendaraan dari petugas-petugas terkait kepolisian, TNI, dan pemadam, serta juga mereka tenaga medis sudah banyak sekali sampai dengan di area ini. Dan ini adalah area yang cukup aman, maksudnya cukup aman dari peristiwa kebakaran yang berada di area pasar. Dan di tempat ini juga nantinya tadi saya juga melihat telah ada beberapa posko yang didirikan, posko-posko sementara yang juga menampung pengungsi-pengungsi, karena tadi juga dijelaskan oleh Bapak Kapolres Kombes Pol Reynald bahwa telah ada 10 korban yang mengalami kondisi lemas tubuh akibat kebakaran yang berlangsung dengan beberapa penyebab yang tadi diketahui juga akibat dari kebakaran yang berlangsung, asap yang begitu pekat. Dan memang tadi sesampainya saya di sana, saya juga menghirup aroma asap kebakaran yang sangat pekat. Ini membuat badan semakin, saya membuat kondisi tubuh para petugas dan juga para warga yang berada di area sekitar radius 30 meter itu kita masih bisa menghirup dengan sangat jelas aroma dari bahan-bahan yang terbakar, dan tentunya sangat membuat tidak nyaman. Dan pemirsa, saya akan ajak Anda untuk lihat, dan seperti inilah kondisi terkait dengan beberapa unit-unit bantuan yang berada di area yang aman dari kebakaran. Sementara kembali ke studio Elma. Ya, terima kasih jurnalis Metro TV Endrich Samuel atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV. Saya Elma Rosana. Terima kasih dan sampai jumpa. Melakukan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.